Di kota ini, terdapat sebuah desa di mana sebaris pagar memisahkan dua negara. Di satu sisi adalah Tiongkok dan di sisi lainnya Myanmar. Di sini, warga kedua negara hidup berdampingan. Mereka bahkan bisa saling menyapa lewat pagar dan melakukan jual beli tanpa benar-benar melewati perbatasan negara. Inilah Ruili, kota kecil di ujung barat daya Provinsi Yunnan, tempat di mana batas negara terasa begitu dekat, bukan secara geografis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, kita bisa melihat langsung aktivitas perdagangan di pos lintas batas kedua negara, bahkan melihat wilayah Myanmar yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat kita berdiri. Kota ini berbatasan langsung dengan wilayah yang pernah dikenal sebagai pusat penipuan elektronik dan kejahatan cyber di Myanmar. Untuk mencapai kota ini, aku terbang dari Beijing, ibu kota Tiongkok, menuju Mangshi, kota terdekat yang memiliki bandara. Perjalanan panjang menuju perbatasan ini bukan sekedar perjalanan geografis, tapi juga perjalanan untuk melihat bagaimana dua dunia bisa hidup berdampingan, hanya dipisahkan oleh sebaris pagar. Nah, ini aku udah sampai di kota Mangshi yang terletak di prefektur Tehong, Provinsi Yunnan. Kalau kita lihat di peta, kota Mangshi sudah terletak di bagian barat Provinsi Yunnan. Tapi hari ini aku cuma numpang lewat di sini. Soalnya kota yang ingin aku tuju nggak ada bandara. Jadi mau nggak mau harus mendarat di Mangshi dulu. Jadi aku mau berangkat ke sebuah kota yang tetanggaan dengan Mangshi, sekaligus berbatasan langsung dengan Myanmar, yaitu kota Ruili. Ini aku lagi nunggu bagasi ya. Sekarang udah jam setengah 10 malam, tapi untungnya dari bandara ada bus yang menuju ke Ruili di jam segini. Ini lagi nunggu bagasinya keluar. Let's go, let's go. Keluar dari bandara, di bagian depannya ini ada counter buat beli tiket bus ke Ruili. Ini ya, jadwal dari Mangshi, dari bandara Mangshi ke Ruili. Ini jadwalnya. Hari ini yang terakhir jam 11 malam. Masih ada 1 jam lagi. Aku naik yang jam 11 malam. 一张多少钱？30是吧？开个直播。没有这个拍视频。好嘞，11点出发是吗？对。哦，好。公车就来那里了。哦，好，好，谢谢。Nah, ini gambaran suku minoritas yang ada di prefektur Tehong. Karena banyak suku minoritas di sini, prefektur Tehong nama lengkapnya adalah Prefektur Otonomi Etnis Dai dan Etnis Jingpo Tehong. Karena di prefektur ini, di tempat ini, kedua etnis minoritas tersebut banyak dijumpai. Katanya busnya jam 10 udah datang, tapi berangkatnya jam 11. Masih harus nunggu 1 jam lagi, dan perjalanan dari kota Mangshi menuju Ruili sekitar 1,5 jam katanya. Ini busnya masih kosong ya. Ini aku belum pesan hotel, belum booking hotel di Ruili. Aku mau booking hotel dulu. Ini mendadak banget trip kali ini. Biasanya aku pesan hotel, book hotel di China sini pakai aplikasi lokal China sini ya. Namanya Qunar, aplikasi Qunar. Tapi ini aplikasinya semuanya dalam bahasa Mandarin ya. Dan di sini kita bisa filter, bisa cari hotel yang menerima warga negara asing. Karena nggak semua hotel di China sini punya lisensi untuk menerima warga negara asing. Apalagi di kota kecil seperti ini. Ini harga hotelnya bervariasi 200-an yuan lah, sekitar 600.000 rupiah. Akhirnya jalan juga udah jam 11 malam nih ya. Nanti sampai hotel udah jam setengah 1.
Ini ada checkpoint, tadi polisinya datang ngecek, ditanya-tanya mau ke Myanmar apa enggak. Mungkin wanti-wanti ya, biar enggak ke Myanmar. Akhirnya sampai juga di hotelnya, Ruili Jizhou Jiudian. Sekarang udah jam 12:30 waktu setempat. Oh. 有。那个 Rudy。有一个单件，住2个晚上。对。刚才我有一个外卖。你看一下是不是那个呀？是。Aku lapar. Tadi delivery food ya, kayak GoFood gitu. Kamarnya di sini. Wah, kamarnya oke juga ya. Luas banget. Wah, ini kasurnya juga gede banget. Terus ada sofa yang cukup gede juga. Ada meja kerja juga. Terus katanya yang di kulkas ini gratis ya, free. Ini ada buah. Oh, ini gratis sih. Ada buah dan sedikit snack gitu. Kalau minuman nih harus bayar. Nah, kalau ini gratis ya. Complimentary. 4 botol. Ini untuk harga per malamnya 270 yuan, sekitar 600.000 rupiah. Lumayan lah ya. Nah, sekarang aku sedang berada di sebuah pos perbatasan yang ada di kota Ruili. Sebuah pos perbatasan yang menghubungkan kota Ruili di Tiongkok dengan negara bagian Shan di Myanmar. Tetapi sayangnya sekarang turis tidak diperbolehkan untuk nyeberang ke Myanmar lewat pos perbatasan ini. Karena situasi di Myanmar bagian utara yang kurang stabil saat ini, sekarang hanya warga yang tinggal di area perbatasan yang diperbolehkan untuk melakukan kunjungan timbal balik setiap harinya untuk melakukan hubungan perdagangannya. Selain dari itu tidak diperbolehkan, termasuk turis Tiongkok juga. Jadi biasanya warga perbatasan mereka memiliki izin khusus untuk nyeberang untuk melakukan hubungan perdagangan. Nah, di seberang sana itu sudah Myanmar ya. Kelihatan banyak mobil yang lalu lalang. Dan setiap harinya banyak sekali warga dari Myanmar yang datang ke kota Ruili untuk berdagang, menjual berbagai produk khas Myanmar. Salah satunya adalah batu giok khas Myanmar. Terkenal banget ya batu giok khas Myanmar. Dan di sini banyak sekali toko-toko atau pusat penjualan batu giok Myanmar. Oh, ini batu-batunya nah. Ada yang pintar lihat batu giok enggak? Ini harganya ditulis 688 yuan. Satu batu kayak gitu. 1,5 juta ya. Dan ini pagar pembatas antara kota Ruili dengan kota Muse di bagian Myanmar. Kalau kita lihat di peta, letak kota Ruili terletak di bagian barat Provinsi Yunnan dan ketiga sisinya dikelilingi oleh Myanmar dengan total panjang garis perbatasan sekitar 168 km. Dan populasi di kota Ruili sekitar 240.000 jiwa. Petunjuk jalan di sini semuanya dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Myanmar ya.
Dan di sini ada satu jalanan, satu area yang menjual produk-produk dari Myanmar. Namanya Zhongmian Xiaojie. Ini semuanya juga giok. Tapi harus pintar lihatnya. Batu-batu kayak gini. Biasanya lihatnya pakai lampu gitu ya. 这个怎么看的呀? 用灯光照是吧？对，哦，看出来吗？有橘色的，那个紫色的是吧？对，这是有橘色的。哦，这些都是缅甸的吗？对，你是缅甸人啊？对，我是缅甸。啊，那你每天会过来，还是？缅甸会过来的。然后下午再回去。对，那你中文讲的这么好，自己学了？对。好，谢谢啊。啊，不会，不客气。Satu area ini juga sama ya. Semuanya produk-produk Myanmar juga nih. Ini ada sosis gitu. 这是缅甸的吗？缅甸的。Wah, ada kembang goyang. Myanmar ada kembang goyang juga ternyata. 啊，对，我再看看别的。好。Ini mirip banget dengan cemilan di Indonesia juga ya. Namanya Raja Manis kalau di Medan. 这个也来一个吧。行。啊。多少钱呢18。18。啊，好。好了，可以了。拍照。好。可以了，好，谢谢。Semuanya produk-produk Asia Tenggara. Ada Kopiko juga. Ini semuanya koyok-koyok gitu, koyok dari Thailand. Terus apaan nih? Ada yang tahu nih apa? Kamsutram oil. Buat cowok nih. Produk buat cowok. Ternyata di sini ada satu pos perbatasan lagi. Kalau dari pos yang satu ini, kendaraan bisa lewat, baik itu motor maupun mobil. Jadi setiap harinya orang-orang Myanmar datang ke sini, datang ke Tiongkok untuk belanja berbagai produk, lalu dijual lagi di Myanmar. Wah, ini rame banget. Nah, jadi ini perdagangan timbal balik ya, dua arah. Selain banyak sekali barang-barang Myanmar yang diperdagangkan di sini, banyak sekali orang Myanmar yang setiap harinya datang ke Ruili untuk belanja berbagai produk dari Tiongkok juga. Ini semuanya mereka lagi antri untuk balik ke Myanmar setelah selesai belanja di sini. Oh, ini gila, panjang banget antriannya. Ini khusus pejalan kaki tanpa kendaraan. Mereka udah selesai belanja dan bersiap-siap balik ke Myanmar. Halo. 你好，你是缅甸的吗？对。啊，你会说中文？会一点。会一点。那你每天过来是来采购吗？买东西？我们来帮人拉东西。哦，帮人拉东西，怎么收费呢？那种他们一袋多少钱？一般一袋多少钱？
那种一袋这种10块钱呐、这种10块钱，小的10块钱。5块钱的那种。哦，5块到10块钱。啊，对。那大一点的呢？像那个纸箱。大一点那种15吧，好像。15。啊。哦，15块钱。啊。那你每天早上来采购拉东西，啊，对。然后现在要回去了。啊，对。哦，好，谢谢。哈哈。Dan ini antrian mobil yang mau menyeberang pos perbatasan juga, panjang banget. Mereka lagi nunggu antrian di sana. Kalau mobil-mobil ini mereka mengangkut berbagai hasil tani dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Katanya harga sayur-sayuran dan buah-buahan di Myanmar sana lumayan mahal, lebih murah di Tiongkok sini. Makanya banyak orang Myanmar yang setiap harinya belanja sayuran dan buah-buahan dari sini kemudian dijual kembali di Myanmar. Nah, ini adalah mobil dari Myanmar, plat mobil Myanmar. Ini semuanya mobil dari Myanmar ya, kelihatan platnya beda. Plat hitam putih. Nah, sekarang aku mau mengunjungi sebuah tempat namanya Yichai Liangguo, yang artinya satu desa dua negara. Nah, ini harga tiketnya 39 yuan atau sekitar 90.000 rupiah. Jadi desa ini merupakan perbatasan antara Tiongkok dengan Myanmar. Dengan nama desa di sebelah Tiongkok adalah Desa Yinqing. Lalu desa di sebelah Myanmar namanya Desa Mangsiu, yang merupakan bagian dari Shan State. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Sebelah sana udah Myanmar tuh, cuma dibatasi dengan sebuah pagar gitu doang. Dan di sebelah sana ada pos perbatasan juga. Orang Myanmar, warga Myanmar, dan warga Ruili bisa saling berkunjung ya lewat pos perbatasan tersebut. Ini kalau silap-silap nggak hati-hati, ayunannya terlalu kencang, terlempar deh ke wilayah Myanmar. Di sepanjang pagar ini banyak banget orang Myanmar yang jualan nih. Ini jualan rokok. Tapi ini rokoknya rokok-rokok dari China juga. 什么香烟都要哪一套嘛？你卖的全都中国烟啊？缅甸烟都有。也有缅甸烟啊？Ini pembayarannya bisa pakai WeChat Pay juga. Mereka punya WeChat Pay juga. Alat pembayaran China. Ini juga bocil-bocil Myanmar. Halo, 小朋友。你们好。没带钱，没带现金。这是什么钱啊？缅币。缅币啊。怎么花？20块钱一套。20块钱一套。是的。帮我开张一套嘛，1500、200、150。来吧，给我一套吧，可以扫码是吧？20块钱啊？是的。中文是在哪里学的？以前我在那边读过书，在你们这边读过书。哎，在瑞丽读过书啊？以前可以啊？以前可以，现在不可以了，现在不能进去。为什么？就是没有办证嘛，如果办证的话可以进去。哦，可以进去。那你在瑞丽这边上学上了多久啊？上了好几年吧，1-2年吧。1-2年了。Ini aku iseng-iseng beli mata uang Myanmar. Ini cuma 1.850 kyats mata uang Myanmar. Harganya 20 yuan, 40 ribuan. Ya udah nggak apa-apa, sebagai kenang-kenangan ya. Ini semuanya menjual rokok nih nah. Satu baris semuanya rokok. Kayak rokok mereka nggak dikenai bea cukai atau pajak mungkin ya. Jadinya murah. 这个多少钱啊？这个算你100。这个100啊？啊，对，这个是爆珠的。爆珠的？啊，对。是真的吗？真的。是真的？是哪里生产的？
哪里生产的？这个越南产的耶，越南的。你们缅甸的呢？缅甸的这种这个是也是爆珠的。爆竹，这个多少钱呢？这个120， 120。你们那个村有多少人啊？有不知道有人数，不知道人数啊。家户家户多少家户啊120吧，120多， ？120多。你们都会讲中文啊？会一点吧，因为我们经常进去住宿嘛。哦。从这儿定个位就是缅甸了啊，对呀，我可以把手机伸进去定个位是吗？可以。这个不要吗，老板？拿个这个一条嘛。那个不要了，我来一条刚才就够了。谢谢。你们以前小朋友也可以来中国上学是吗？现在我们小孩也可以在中国上学。现在也可以啊？要办证是吗？他们有那个小小的那个出行证，中午来回都可以来回的。那看病什么的呢75。看病如果不中的话，在缅甸看；中的话就去中国看。中国那边，我们去看病，但是比较贵一点。那你们需要护照吗？我们不需要护照，我们只需要那个边民证、红书。红书啊，对。哦，那个边民证啊。边民证。哦 ，OK。缅甸的红书。每天都可以来来回回。只可以去一回吧。哦，一天哦。一天一回。以前都没有栅栏嘛，疫情后才有嘛，这个栅栏。哦。都是只有这些花花草草啊。所以以前可以随便这些跨国是吗？对啊，我们经常都从这边跑过去的。哦，是吗？对。这种100。要吗？100一条。100一条。Aku baru tahu ternyata dulunya nggak ada pagar. Pagarnya baru dipasang sejak pandemi katanya. Dulu warga Myanmar bebas datang ke sini ya. Asalkan mereka punya surat warga perbatasan gitu ya. Mereka warga perbatasan punya kartu khusus gitu. Katanya buku merah gitu kan. Yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu warga perbatasan. Mereka bisa sampai ke area kota untuk beraktivitas juga. Dan di sini ada sebuah jembatan, namanya Jembatan Tiongkok Myanmar, dan di atasnya terdapat 7.777 buah batu giok kayak gini. Ini batu jet asli. Ini ada beberapa yang udah hilang. Nggak tahu diambil orang atau gimana nih. Jadi angka 7 merupakan angka keberuntungan bagi rakyat Myanmar. Ini jembatan termewah deh. Semuanya batu giok asli. Dan di sini ada sebuah garis perbatasan antara Tiongkok dan Myanmar yang terbuat dari 5.068 batu giok atau jet Myanmar. Angka ini merupakan angka simbolik di mana Tiongkok dan Myanmar menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950, bulan 6, tanggal 8. Total panjang dari garis perbatasannya adalah 423 meter, karena terbuat dari batu giok asli, menjadikannya garis perbatasan termewah di dunia. Sekarang waktunya kulineran. Aku mau makan makanan khas tempat. Makan. Gile nih. Satu paket nih gede banget porsinya. Harganya 58 yuan, sekitar 130.000 rupiah. Ini kayak nasi kuning gitu ya, nasi tumpeng gitu ya. Cuma ini bentuknya nggak kerucut. Dan ini nasinya nasi 3 warna, warna putih, kuning, dan ada yang warna hitam juga. Ini lauknya banyak banget. Ada daging babi, dikasih sambal juga nih, sambal hijau. Terus ada juga daging ayam, ada sayur-sayuran, ini ada rebung juga. Dan ini ada daging babi juga harusnya. Ada labu kuning juga. Terus ini dikasih juga sup bakso dan seporsi bubur. Dan ini makannya pakai tangan. Nama makanan ini adalah shou chua fan, yang kalau kita terjemahkan langsung, artinya nasi yang dimakan langsung pakai tangan. Ini makanan khas suku Qinghuo, salah satu dari 55 suku minoritas di Tiongkok. Dan di Ruili banyak suku minoritas ya, sekitar 40% populasi di sini adalah suku minoritas selain suku mayoritas yaitu suku Han.
Ini nasinya, dia kayak nasi ketan gitu ya, pulen banget. Terus ini ada juga dibungkus daun, nggak tahu ini apa nih. Ini mirip banget dengan makanan Indonesia ya. Ini apa nih, pepesan atau apa nih? Ini ada dikasih telur asin juga. Nasi ketan. Terus tadi yang bungkus pakai daun pisang. Rasanya gurih asin itu. Ada daging cincang. Terus ada sayur apa gitu. Mantap. Ini aku cobain sambalnya. Tambahin ke nasinya ya. Pedas. Ini daging ayamnya sudah disuir-suir gitu juga dengan campuran rempah-rempah, aneka herbs. Nah, seperti nasi tumpeng di Indonesia, nasi souchuafan khas suku Jingpo punya makna tersendiri juga karena biasanya dimakan rame-rame, dimakan bersama-sama, sehingga menjadi simbol kebersamaan, keharmonisan, dan kesetaraan sesama umat manusia tanpa memandang latar belakang sosial. Selain itu, biasanya nasi ini juga disajikan pada saat upacara pernikahan, upacara adat, atau upacara penyembahan terhadap dewa. Maknyus. Ini rasanya Asia Tenggara banget. Banyak pakai serai, daun salam. Dan cukup pedas ya. Ini kayaknya rebung yang dibakar. Ini rebungnya juicy banget. Dan dia ada sedikit manis. Mantap. Nah, sekarang kita lagi berada di sebuah kuil Buddha namanya Zhongfo atau kuil Buddha pusat di kota Ruili. Ini merupakan kuil Buddha atau vihara khas Myanmar ya. Karena awalnya memang kuil ini dibangun oleh biksu Myanmar yang datang ke sini untuk menyebarkan ajaran Buddha sekitar abad ke-7. Tetapi bangunan aslinya sudah nggak ada lagi. Bangunan yang kita lihat sekarang ini dibangun pada tahun 1988 atas donasi dari pemerintah Myanmar pada saat itu. Dan sekarang aku mau naik ke atas bukit lagi. Ada sebuah bukit yang lebih tinggi. Dari atas sana kita bisa melihat wilayah Myanmar dengan lebih jelas. Dari sini kelihatan jelas wilayah Myanmar, tepatnya di kota Muse, kota setingkat kabupaten. Dan di sana ada sebuah gedung yang cukup tinggi yang berwarna biru. Itu adalah hotel ya, bangunan hotel. Ada tulisan dalam bahasa Mandarin juga. Rongjiang Guoji Jiudian. Hotel Rongjiang. 对面那边那个蓝色的那个楼是什么楼啊？那个蓝色的啊？对啊。那个是之前的园区，电榨园区啊。电榨园区。哦，原来在那边是吧？现在是赌场。我看他写的是酒店。龙江国际酒店。对对对。写的酒店。里面现在是赌场了。那边写的什么酒店的都是一些赌场，对吧？这边
边现在不打了，不打了，以前也有打过。以前有没有听到枪声什么的？以前炮弹都打过来。炮弹啊，飞机啊都在这飞来飞去。那搞电诈的什么呢？我们云南人就没有一个人什么电信诈骗吃过亏嘛？啊，吃亏的都是那些全国各地外省的，云南没有一个。哦，他们并不是上当受骗，他们是自己跑去骗自己人。完了，他扣不到赚不到钱，他跑回来，他说他上当受骗。哦，哪可能那么简单骗那么几十万人过去？他们都是淘金。很多被拐的那种。没有，也没有啊，他们自己想去的。自愿的都是自愿的。其实说什么工作啊，都是啊，以为缅北是天堂啊。哦，想想怎么可能嘛？对呀，我们云南人就知道。像我们本地人呢，我们都知道嘛。他们以为在那边可以挣到钱是吧？缅甸那边钱好挣。缅甸人都没有钱了嘛，所以一般都是骗那些外地的中国人嘛，中国人骗中国人嘛。搞电诈的在那边也是中国人。好，谢谢啊。Gedung yang warna biru itu dulunya tempat penipuan elektronik ya. Jadi orang-orang bekerja dari sana. Sekarang sudah jadi kasino gitu, tempat judi. Dan katanya yang melakukan penipuan di Myanmar sana juga orang-orang Tiongkok sendiri katanya. Katanya banyak sekali orang Tiongkok yang tertipu ke sana. Jadi orang Tiongkok menipu orang Tiongkok sendiri. Tadi itu ada beberapa orang Myanmar juga yang datang ke sini dengan pakaian tradisional mereka ya. Dan mereka suku Dai juga. Jadi di Myanmar, di negara bagian Shan, di sana ada suku Dai juga. Mirip dengan suku Dai yang ada di Tiongkok dari segi bahasa, pakaian tradisionalnya. Jadi tadi pemilik warungnya bisa komunikasi dengan orang dari Myanmar. Dari suku Dai Myanmar ya. Ini aku lagi di sebuah jalanan yang ada di kota Ruili. Jalanan ini unik sekali ya, karena tadi aku lihat orang-orang yang di sini semuanya berparas Asia Selatan. Setelah aku tanya-tanya orang setempat, ternyata satu jalanan ini dihuni oleh Muslim dari Myanmar, atau mungkin yang bisa kita sebut sebagai orang Rohingya ya. Mereka datang berdagang di sini dan banyak yang sudah lama tinggal di sini. Mereka tinggal di sini secara legal ya, memang untuk berdagang. Dan banyak juga yang menjual makanan khas Asia Selatan. Ini unik banget rasanya seperti berada di negara Asia Selatan, seperti di Bangladesh atau India ya. Di sini ada sebuah kedai kopi gitu juga dan semuanya orang mereka juga. Aku mau cobain. This one and this one. Okay. Ini kopi dengan susu kental manis. Dan ini roti yang digoreng dengan telur ya. Terus di atasnya ditaruh susu kental manis juga. Where are you from? Myanmar. Oh, from Myanmar. Okay. I'm from Indonesia. Indonesia, yeah. From which part of Myanmar are you from? Yangon. Yangon. Oh, from Yangon. Oh, Yangon. Are you doing business here? Jade. Jade. Oh, jade business. Oh, okay. Jadi memang benar ya, mereka itu semuanya warga negara Myanmar, Muslim Myanmar. Banyak dari mereka yang udah lama tinggal di sini, bahkan anak-anak mereka sekolah di sini juga. Mereka punya izin tinggal, seperti visa. Dan kebanyakan dari mereka berdagang batu giok, jade dari Myanmar. Ini sama juga di sini belakang aku, ada tempat yang menjual batu giok dari Myanmar. Sorry?
Oh, okay. Oh, thank you. Where are you from? 你哪里的？缅甸啊。Ini aku dikasih kartu namanya. Jadi itu orang Myanmar yang jual jet. Ini aku lagi di sebuah pasar tradisional yang ada di kota Rili. Aku mau kulineran dulu. Di sini selain menjual bahan makanan, banyak juga gerai-gerai yang menjual makanan jadi ya, menjual sarapan di sini. Berapa 钱？10块。谢谢惠顾，欢迎下次光临。要辣。要辣。对。一点点啊。一点点啊，多一点。来支援。可以了。Oh, susu. Ini aku ada pesan 2 makanan. Yang pertama ini namanya citan papa. Ini kayak martabak ya. Tadi dari cara pembuatannya juga mirip banget dengan martabak. Tapi uniknya setelah digoreng sampai matang, mereka tambahin lagi dengan susu kental manis. Tadi ini telurnya sepertinya dicampur tepung. Kulitnya nggak terlalu garing. Kayak makan roti goreng sih. Terus ini namanya sitofen mie xian, makanan khas Yunnan. Ini bihun gitu. Tapi uniknya dia dimasak di dalam saus kacang polong gitu. Yang kuning-kuning ini saus kacang polong. Habis itu ditambahin aneka kondimen. Seperti minyak cabai, kecap, daun bawang, daun seledri. Tapi ini enak. Ini sayur kolnya bentuknya unik banget. Runcing kayak gini. Ini apa ya? 这个是里面是糯米。糯米。还有什么呀里面？哦，芭蕉啊。这个是甜的是吗？甜的。哎，这个是芭蕉啊？对。红色的。对。啊。它就变红了，好吃。 Aku eksekusi langsung ya. Ini unik banget sih, terbuat dari ketan, dalamnya isinya pisang. Dan warna pisangnya yang warna merah ini. Pisangnya manis banget. Dan katanya memang warna pisangnya warna merah ya. Ini kayak makan bakcang isi pisang.
Tapi enak. Satu ini 2 yuan. Segitu dulu untuk vlog kali ini dari Ruili, sebuah kota perbatasan Tiongkok dan Myanmar yang menyimpan begitu banyak keunikan budaya dan kisah kehidupan di dua sisi negara. Tempat di mana satu pagar bisa memisahkan wilayah tapi tidak memisahkan hubungan antar manusia. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini dan sampai jumpa di destinasi berikutnya.